dikasihi Tuhan, pada malam Natal ini kami menyampaikan salam sukacita bagi kita semua. Selamat Hari Natal bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Damai dari Yesus Kristus memenuhi hidupmu. Selamat Hari Natal bagimu juga. Pada malam Natal ini, kepada kita dinyatakan bahwa janji Allah digenapi di dalam Yesus Kristus yang lahir di Betlehem. Dialah juru selamat kita dari dosa dan kematian selama-lamanya. Marilah kita menyembah Dia, mengagungkan namanya. Kita nyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 57 ayat 1 sampai 2. Sudah tiba hari raya. Sudah tiba hari raya kudus, hari Natal juru selamat dunia. Tuhan datang dari surga yang kudus, menebus umatnya. Kemuliaan bagi Allah, damai bagi seluruh dunia. Manusia yang percaya berkenan padanya. Hai semua umat menyembah Tuhan Yesus tidur di palungannya, yang diutus Allah Bapa ke dunia menebus manusia. Kemuliaan bagi Allah, damai bagi seluruh dunia. Manusia yang percaya padanya berkenan padanya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Tentaramu siap sedia untuk maju pada hari pertempuranmu, berhiaskan kekudusan ketika fajar masih dalam kandungan. Embun kemudaanmu sudah menjadi milikmu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Bapa Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, yang lahir di Betlehem, terpujilah namamu yang kudus, yang telah melawat kami umat-Mu. Engkau mengangkat kami dari kegelapan ke dalam terang, serta membawa kami kembali kepadamu. Terimalah ucapan syukur kami atas selawatan-Mu kepada kami, melalui anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berkat sukacita kelahiranmu, Yesus juru selamat kekasihku. Yesus juru selamat kekasihku. Hukum Tuhan bagi kita pada ibadah malam ini tertulis dalam 2 Tesalonika 3 ayat 16. Kiranya Tuhan sendiri
sumber damai sejahtera, mengaruniakan damai sejahtera terus-menerus kepada kamu dalam segala hal. Tuhan menyertai kamu sekalian. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Semua yang telah diciptakannya amat baik, namun karena ketidaktaatan manusia telah mengakibatkan dosa yang telah merusak citra diri manusia sebagai ciptaan Allah. Kita dengarkan berita penciptaan dan pemberontakan manusia terhadap Allah. Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum terbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1 ayat 24 sampai 25. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat 27 sampai 31. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu, sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kemenangan. Kejadian 2 ayat 8, ayat 3, ayat 6. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Perempuan itu melihat bahwa buah-buahan itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bernama sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Kejadian 3 ayat 15 sampai 23. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Seiring perjalanan waktu, kita melihat semakin marak bentuk dan akibat dosa bagi kehidupan manusia yang merusak sendi-sendi kehidupan. Kasih sayang makin krisis, manusia semakin menjauh dari Tuhan. Karena itu, dalam kerendahan hati, marilah tunduk di hadapan Tuhan untuk memohon keampunan dosa kita. Kini ku
Marilah kita mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus, pada malam Natal ini kami datang mengaku dosa kami yang kami lakukan melalui perkataan, penglihatan, dan perbuatan kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami umat-Mu. Engkau telah menyatakan kasih-Mu kepada kami melalui kelahiran-Mu ke dunia ini, supaya kami memperoleh keselamatan dan kehidupan. Namun karena egoisme yang tinggi, semakin berkurang kepedulian kami kepada orang yang membutuhkan. Diri kami masih dikuasai iri hati, dendam, serta roh perselisihan yang merusak persaudaraan kami. Ya Tuhan, penuhilah hati kami dengan kasih-Mu, agar kami menjadi pengasih kepada semua orang. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Allah tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Bangkitlah kau wahai jiwaku, sambutlah sinar kasih-Nya. Walau lahirnya sangat hina, janganlah tawar hatimu. Seluruh dunia akan terang, iblis dan dosa dihampa. Firman Tuhan untuk kita di ibadah malam Natal ini terambil dari Yesaya 7 ayat 10 sampai 17. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah dari tempat sedalam dunia orang mati atau tempat setinggi langit. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau memintanya, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Yesaya, dengarkanlah hai keluarga Daud, belum cukuplah kamu membuat orang jenuh, sehingga kamu membuat Allahku juga jenuh. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya perempuan muda itu mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, serta menamainya dia Immanuel. Ia akan makan daging dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu, atas rakyatnya dan kaum keluargamu, masa sulit seperti yang belum pernah datang sejak Efraim memisahkan diri dari Yehuda melalui Raja Asyur. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
datang ke dunia. Sungguh besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Dengarkanlah berita sukacita kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat. Yesaya 9 ayat 1-2. Tetapi tidak selamanya akan ada kesulaman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulun dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kegelapan, atasnya terang telah bersinar. Yohanes 1 ayat 14-15. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian dari pelaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Lukas 2 ayat 10-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Lukas 2 ayat 13-14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Marilah kita juga mempersembahkan syukur atas kelahiran Juru Selamat kita, yang rela bersama merasakan apa yang kita alami, serta mengasihi kita. Kita bangkit berdiri dan menyalakan lilin, supaya terangnya menyinari hidup kita. Pergilah, beritakanlah bahwa Yesus adalah terang dunia. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan berjalan dalam kegelapan. Kudus, sunyi saja, bintangnya gemerlap, Juru Selamat mau manusia. Sudah lahir di dunia, Kristus anak Daud,
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Hai orang percaya, datanglah segera ke kadang yang hina dan amat rendah, melihat sang bayi yang tidur lelap, membawa bahagia dan hidup kekal. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saat ini ibu bapa, saudara-saudari mengikuti ibadah malam Natal ini, baik yang sedang di rumah sakit, di perjalanan, yang berada di luar kota, di luar negeri, juga yang saat ini sedang berlayar. Kami mengucapkan selamat Natal buat kita semua. Firman Tuhan bagi kita di malam Natal, di Natal umum hari ini, terambil dari Injil Matius, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18 sampai dengan ke-23. Demikianlah firman Tuhan, saya akan membacakannya buat kita. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Immanuel, Allah menyertai kita. Ini merupakan topik di dalam ibadah Natal umum ataupun malam Natal yang saat ini kita sedang rayakan. Natal umum tahun 2023 ini sekaligus mengingatkan kita kepada suatu peristiwa kudus atas kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Yesus. Nama Yesus mempunyai arti yang sangat berarti bagi kita, yaitu karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.
Kelahiran Yesus juga menjadi peristiwa yang menggenapkan apa yang sudah dijanjikan di dalam perjanjian lama, terutama dari para nabi. Juga nama Yesus itu dinamai dengan Immanuel, artinya Tuhan menyertai kita. Dongatama debata, sebagaimana topik Natal umum ini. Kata Immanuel juga kita jumpai di dalam nas epistel di dalam Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai 17. Dan 3 kali kita jumpai kata Immanuel di dalam Alkitab. Di dalam nats khotbah dan epistel, juga di Yesaya pasal 8 ayat 8. Sesuai topik Immanuel, Allah menyertai kita. Bila Allah menyertai kita atau Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Peristiwa kelahiran Yesus sangat terang dijelaskan dalam nats kita ini, yaitu pada waktu Maria dan Yusuf masih dalam status bertunangan. Ternyata Maria sudah mengandung dari Roh Kudus sebelum resmi menjadi suami istri. Ada beberapa tahapan dalam pertunangan, yaitu tahap saling berjanji. Tahap ini dilakukan orang tua atau wali, yang walaupun keduanya belum pernah bertemu. Karena pernikahan dianggap sebagai langkah yang sangat serius di dalam tahap berhubungan seorang laki-laki dan perempuan. Tahap pertunangan, peresmian hubungan pertunangan yang diketahui secara umum yang telah dilakukan oleh orang tua ataupun wali. Tetapi bisa saja batal apabila satu dari antaranya, laki-laki ataupun perempuan, tidak bersedia atau setuju. Pertunangan sifatnya mengikat yang berlangsung selama 1 tahun. Dalam masa pertunangan, keduanya dikenal sebagai suami istri, meskipun mereka belum mempunyai hak sebagai suami istri. Pertunangan tidak dapat diputuskan kecuali dengan jalan perceraian. Yang ketiga, dalam masa pertunangan itulah Maria mengandung. Bahwa bayi itu diperkandungkan oleh Roh Kudus. Karena Yusuf seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama baik tunangannya, maka diam-diam Yusuf hendak meninggalkan dan menceraikan Maria. Masih dalam pertimbangan, tetapi malaikat Tuhan tampak dalam mimpi dan memberitahukan hal yang sebenarnya, bahwa yang dikandungnya dari Roh Kudus, yang Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan diberi nama Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa dan juga kematian. Dalam Yesaya 7 ayat 14 dikatakan, sesungguhnya seorang perempuan akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Juga di dalam Mazmur 130 ayat 8, dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Natal, kelahiran Yesus benar-benar dijelaskan dan ditekankan bahwa terjadi peristiwa kudus, peristiwa yang sangat besar yang telah lama dinantikan dan menjadi pusat perhatian, pusat sejarah, di mana seluruh manusia dan seluruh bangsa akan bergantung menyembah Yesus, baik dari kalangan atas, kalangan bawah, orang Majus, Kaspari, Melkiol, Balsasar yang mengetahui ilmu filsafat, kedokteran, alam yang dapat mengartikan mimpi, meramal Maria, meramal apa yang akan terjadi, dan yang sekaligus berhati baik, kudus dan selalu mencari kebenaran. Kelahiran Yesus suatu peristiwa kudus, adalah usaha dan prakarsa yang merupakan inisiatif dari Allah dan yang datang dari Allah. Dengan kata lain, Allah bertindak. Manusia menerima dalam hidup dan hati yang percaya. Karena Zakaria, Elisabet, Maria, Yusuf adalah manusia yang termasuk di dalam rencana Allah untuk terwujudnya peristiwa kudus. Tetapi untuk bertindak, berprakarsa, tidak ada kuasa mereka.
Allah melaksanakan, mewujudkan rencananya seperti peristiwa kudus di dalam kehidupan mereka. Zakaria, Elisabet, Maria dan juga Yusuf berada di tengah-tengah rencana Allah, pekerjaan Allah yang besar, tetapi yang bertindak dan bekerja adalah Allah itu sendiri. Segala maksud dan rencana Allah selalu lebih dulu diberitahukan, agar manusia itu dapat menerima dalam sikap yang aktif dan percaya. Allah memakai manusia sederhana untuk melaksanakan maksud dan juga rencana Allah. Maria menerima tugas yang utama, yang walaupun bukan Maria menjadi penekanan utama, bahwa Yesus lahir dari seorang perempuan perawan. Penekanannya adalah Yesus lahir karena karya Roh Kudus. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Hal inilah yang membuat Yusuf menjadi tanda tanya besar. Mengapa dan kenapa hal ini bisa terjadi? Dalam pertimbangan itulah nampak malaikat Tuhan dalam mimpi yang mengatakan, "Jangan takut mengambil Maria, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Apa yang menjadi maksud penekanan? Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, dan sebab anak yang dikandungnya dari Roh Kudus, maka Yusuf adalah sosok berkepribadian yang tulus hati. Tidak menggembar-gemborkan peristiwa yang sampai kepada Maria yang sedang mengandung untuk mencemarkan nama istrinya. Namun Tuhan menyatakan lewat malaikatnya dalam suatu mimpi mengenai kebenaran kandungan Maria yang merupakan dari Roh Kudus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus memberitahukan, memproklamasikan kekuatan, kehidupan, kemenangan Allah dan keselamatan yang dari Allah. Terang Allah yang diawali dari penciptaan Allah. Roh Kudus juga yang memberitakan, memproklamasikan tentang siapa dan apakah Allah itu bagi kita, bagi dunia. Apa yang telah dilakukan, diperbuat, dan yang telah diberikan Allah. Kelahiran Yesus, kematiannya, kebangkitannya, disediakan kehidupan dan keselamatan. Penegasan secara langsung ditujukan Allah kepada kita, agar Allah bekerja di dalam hidup kita, agar Allah di dalam kita. Dengan demikian kita ambil bagian dalam keselamatan yang dari Allah melalui kelahiran anaknya Yesus Kristus yang kita peringati hari ini. Mengingat Allah, berbicara tentang Allah, percaya kepada Allah, tentu harus ingat bahwa Allah adalah Roh. Roh Kudus menyatakan Allah Bapa di atas segalanya, mengatasi segalanya, berkuasa di atas segalanya. Roh Kudus menyatakan bahwa yang lahir itu dinamai Yesus, kuasa besar yang menjadi juru selamat, yang menyelamatkan umatnya dan menjadi Immanuel. Allah menyertai kita. Roh Kudus menyatakan Allah di dalam kita, inkarnasi Allah, masuknya Kristus ke dalam daging manusia yang dari luar, dari atas masuk ke dalam dunia, ke dalam hidup manusia. Roh Kudus menyatakan tindakan hidup Allah di dunia ini melalui yang lahir yang dinamai Yesus, Immanuel, yang membawa kebenaran, keselamatan yang dari Allah untuk kita, yang melahirkan makna hidup kita yang sebenarnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pesan Natal buat kita pada hari ini sungguh luar biasa. Bagaimana Kristus telah lahir ke tengah-tengah dunia ini, menunjukkan bagaimana Allah menyertai kita. Allah senantiasa beserta kita. Inilah yang menjadi kekuatan bagi kita. Dimanapun kita saat ini, apapun pekerjaan kita, bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun yang saat ini kita hadapi, Tuhan menguatkan kita melalui firman Tuhan di Natal ini, bahwasanya Allah menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa.
seluruh anugerah-Mu yang luar biasa yang telah menibakan kami pada Natal umum hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar, yang semakin menguatkan kami bahwasanya Allah senantiasa menyertai kami. Kelahiran anak-Mu Yesus Kristus semakin menguatkan kami untuk selalu hidup di dalam rencana Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini, baik yang berada di rumah sakit, di perjalanan, di tempat mereka bekerja, yang sedang berlayar, yang di luar kota, di luar negeri, dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan, yang mengikuti ibadah ini. Tuhan kiranya yang selalu menyertai mereka. Biarlah di momen Natal ini, kami semakin mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan. Yang sedang bergumul, Tuhan menguatkan mereka. Yang sedang sakit, kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan bagi mereka. Tuhan senantiasa menyinari langkah kami, terlebih di dalam menapaki untuk tahun yang baru, tahun 2024, agar kami senantiasa semakin yakin akan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, Ibu Bapak Jemaat yang dikasihi Tuhan, atas nama seluruh pendeta, parhalado, dan yang bertugas di dalam ibadah online ini, kami mengucapkan Selamat Natal buat kita semua. Kiranya damai dan sukacita Natal senantiasa hidup di dalam hati kita masing-masing. Salam sehat selalu. Shalom.